Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti pakai pantun ya di sini ya. Saya mulai ya. Biar orang menanam bulu, kita tetap menanam padi. Biar orang menebar musuh, kita tetap menebar budi. Saya orang Sumatera, jadi hulu itu bambu, Bapak Ibu. Kalau kita ada lagu layang-layang kan, nah, seperti itu. Kurang kedengaran ya? Oh iya, siap. Bapak Ibu, ini yang kedua kali saya diminta hadir di tim relawan Anies. Sebelumnya di tempat Nasdem relawan Baja ya, kira-kira 3 pekan lalu ya. Itu dari seluruh Indonesia gitu. Nah, jadi bagi saya nggak ada masalah ketika saya diminta untuk memberikan pembekalan di tempat-tempat relawan. Jadi Bapak Ibu, kita percaya sebelum bumi ini diciptakan, sesungguhnya Allah juga sudah menentukan kita jadi apa, ya. Kita jadi apa, kita bagaimana, termasuk barangkali siapa pemimpin kita. Nah, bicara tentang relawan ini adalah manifestasi dari partisipasi politik. Manifestasi itu adalah perwujudan. Jadi partisipasi itu adalah kerelaan. Jadi Bapak Ibu yang menjadi relawan adalah orang yang rela. Lawan dari partisipasi adalah mobilisasi. Jadi saya yakin Bapak Ibu sekarang ini hadir di tempat yang berbahagia ini bukan karena dimobilisasi, tapi atas dasar partisipasi. Jadi keinginan untuk berjuang. Nah, kita tahu relawan itu punya keinginan, dan sekarang kita bisa lihat dunia nyata dan dunia maya. Melalui apa? Melalui tatap muka offline atau online. Untuk mengumpulkan diri kita dalam satu wadah yang sama. Dalam hal ini ada keinginan tim relawan ini menjadikan Anies Baswedan sebagai pemimpin nasional kita. Nah, seringkali kita khawatir dengan itu tadi ya, Anies jadi presiden bukan ancaman. Bapak Ibu, saya ingin menceritakan tentang sejarah yang di luar perkiraan kita semua. Sama dengan tadi, bagaimana Anies Baswedan itu bisa menjadi gubernur DKI Jakarta, itu juga ada tangan Tuhan, Bapak Ibu. Seharusnya pada saat pendaftaran Pilkada DKI itu seharusnya ada di Amerika. Tapi saat itu kondisinya sakit. Kemudian dokter meminta supaya tidak bisa berangkat karena kondisi kesehatan. Penutupan pendaftaran itu tinggal 3 hari lagi. Nama dia belum ada, Bapak Ibu. Ketika kemudian Ahok itu sedang rame-ramenya. Saya pernah juga di tim peneliti LP3S ketika saya menjadi mahasiswa. Jadi saya tahu bagaimana membaca peta survei. Akhirnya betul terbukti. Maju di putaran kedua, kalah. Anies waktu itu betul selalu di urutan ketiga. Maka di putaran pertama kita lihat di survei-survei nomor 1 malah AHY.
kedua Ahok, ketiga Anies. Karena Anies pendatang baru gitu. Dan ternyata hasil mengejutkan. Anies maju ke putaran kedua berhadapan dengan Ahok. Saya bilang sama Ahok, Bang Ahok, suara Anda tidak akan bertambah dari situ. Ternyata betul 42%. Bapak Ibu, saya ingin menceritakan bagaimana di negara-negara Timur Tengah itu, misalnya Mesir itu Husni Mubarak itu menjadi presiden 30 tahun dan dia sudah mempersiapkan putra mahkotanya namanya Gamal Mubarak. 2 bulan menjelang pemilu terjadilah yang disebut Arab Spring atau Revolusi Arab. Dari Tunisia kemudian menjalar ke Mesir. Demo besar-besaran selama 18 minggu tumbang. Jadi Husni Mubarak, Gamal Mubarak anaknya, sama ya di satu negara Wakanda juga ada yang sedang mempersiapkan anaknya jadi putra mahkota juga. Kita nggak usah khawatir Ibu, kita tetap berdoa meminta kepada Allah agar diberikan pemimpin yang terbaik. Jadi tidak usah khawatir. Dalam kasus Arab Spring itu juga dimulai juga dari Tunisia, itu luar biasa. Pimpinannya waktu itu juga militer ya, waktu itu tumbang. Dan akhirnya ada sekitar lebih dari 15 negara yang otoritarian tumbang semuanya. Kita nggak usah khawatir kemudian kalau ada upaya menjegal, upaya mengancam, itu nggak usah khawatir. Itu bagian dari ujian. Jadi tidak ada hidup ini yang tanpa ujian. Dan tidak ada manusia yang tidak pernah diberikan kegagalan. Hampir hidup kita semuanya, mungkin di awal kita diberikan kegagalan. Ada yang di tengah, ada yang di akhir. Mudah-mudahan kita tidak punya lagi kegagalan-kegagalan ke depan dalam hidup kita. Karena kita sudah nikmati, barangkali waktu sekolah ranking kita buruk, pertemanan kita buruk, mau kerja susah, kemudian karir kita juga nggak bagus. Itu bagian dari kegagalan-kegagalan. Mudah-mudahan kita nggak punya saldo kegagalan lagi. Jadi jangan khawatir kalau kemudian gagal lalu berhenti, tidak. Jadi masih banyak perjuangan-perjuangan yang dilakukan. Sama dengan misalnya Anies Baswedan. Dulu ingin sekali dia masuk menjadi mahasiswa Fakultas Teknik. Tidak berhasil masuk. Tapi ternyata Allah punya rencana lain, dia masuknya ke Fakultas Ekonomi. Jadi pasti ada hikmah di balik kegagalan-kegagalan itu. Bapak Ibu, saya ingin menceritakan bagaimana Indonesia ini dibangun. Jadi saya tahu betul bagaimana sebuah institusi atau LSM sering menganggap Depok ini daerah yang intoleran. Bahkan umat Islam itu intoleran. Saya ingin mengatakan kepada pembuat survei atau kepada dunia, jangan ajari toleransi kepada Indonesia. Jangan ajari itu. Kita Indonesia yang mayoritas Muslim, bahkan hampir 90% waktu itu, tapi kita pernah punya misalnya Panglima ABRI Jenderal Maraden Panggabean yang Kristen Protestan, Jenderal Benny Murdani yang Katolik, lalu Kepala Staf Angkatan Laut misalnya dulu Laksamana Sudomo masih Kristen ya, sebelum dia menjadi mu'alaf. Ada Rudolf Kasenda, Kristen Protestan juga. Ada Bernard Kensonda, itu juga Kristen. Bisa itu.
Kemudian di Angkatan Udara ada Ida Bagus Putu Dunia, itu Hindu. Di kepolisian Kapolri yang sekarang juga Kristen. Dulu pernah ada Jenderal Widodo Budidharma, itu di Indonesia. Coba buktikan di tempat lain, misalnya di Myanmar, atau kata lainnya Burma atau Thailand yang mayoritas Buddha. Ada nggak jenderal bintang 4 beragama Islam? Tidak ada. Di Amerika ya katanya negara yang kampium demokrasi, ada tidak jenderal bintang 4? Tidak ada. Jadi jangan ajarkan kita tentang toleransi. Juga jangan ajarkan warga Depok ini yang disebut sebagai kota intoleran. Gak bener itu. Depok itu awal mulanya adalah daerah pemukiman warga Belanda yang beragama Kristen. Itu kan artinya Depok. Makanya kemudian kita harus menerima semuanya. Bapak Ibu ingat, kalau bicara demokrasi, seharusnya negara ini adalah negara Islam. Tapi the founding fathers kita, para pendiri bangsa kita, itu merelakan kemudian hilangnya ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Karena kalau tidak, teman-teman, saudara-saudara kita yang Nasrani akan keluar, tidak akan jadi bagian dari bangsa Indonesia. Jadi umat Islam sudah mengalah. Maka jangan ajarkan tentang toleransi pada umat Islam, sudah mengalah. Sama dengan misalnya kalau kita lihat geopolitik, bahasa Jawa seharusnya menjadi bahasa nasional kita. Tapi bahasa Jawa itu yang mayoritas suku terbanyak di kita tidak dipahami dari mulai Aceh sampai dengan Papua. Tapi bahasa Melayu itu dipahami, sehingga bahasa Melayulah yang menjadi dasar bahasa Indonesia. Jadi Jawa sudah mengalah, kemudian juga Islam sudah mengalah. Kita mesti belajar dari sini. Sama dengan kita kemudian bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda pilihan politik dengan kita. Kira-kira sebulan atau 2 bulan yang lalu kebetulan saya diminta oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan juga Pemprov DKI Jakarta bicara di Kelurahan Cawang, bicara dengan warga Cawang lebih banyak dari jumlah ini, kira-kira 100-an. Saya bicara begitu juga. Jadi kita harus belajar dari peristiwa di mana pilkada itu kemudian gara-gara pilihan politik menjadi fanatik, kemudian terbitlah radikalisme. Radikal merasa bahwa pilihannya paling benar, pilihannya orang salah. Dari situ kita kemudian akan muncul teror, menjelek-jelekan orang, terusnya menyudutkan orang, larinya menjadi terorisme jadinya. Maka kemudian kita di lingkungan ini, walaupun kemudian berbeda-beda, ya sudah, seperti kita memilih ketua kelas ketika kita di SD, SMP, SMA. Tidak masalah kemudian kalau itu bukan pilihan kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi. Nah, sama dengan relawan politik ini. Relawan politik ini sesungguhnya adalah pseudo politik party. Jadi partai politik bayangan. Karena tugasnya hampir sama, memenangkan kandidat yang diinginkan, baik itu untuk pilpres, pilkada, maupun menjadi tim relawan para caleg. Di sini ada 2 caleg kita, itu juga bisa kita bantu. Nah, bagaimana cara membantunya? Bagaimana cara bekerjanya? Kalau di partai politik tentu ada struktur
yang kemudian kita tidak bisa masuk begitu saja karena ada aturan. Di relawan tentu lebih lentur, kemudian disinilah kita bisa menggalang massa, kita bisa menggalang dana, kita bisa kemudian memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Sama tadi dengan Pak Muharram, dengan Bu Rahmawati juga mengingatkan kita bagaimana seharusnya warga bisa memilih orang. Sama tadi disebutkan, kalau orang Jawa bicara bibit bebet bobot, kira-kira begitu. Nah, sama dengan peristiwa kasus Anies dengan Ahok. Kedua-duanya orang tuanya kebetulan bukan dalam tanda petik pribumi. Ahok keturunan Cina. Tapi kita bisa lihat latar belakangnya. Pada tahun 62 Presiden Soekarno mengumumkan kepada warga Cina di Indonesia agar memilih kewarganegaraan, mau tetap Cina atau WNI. Nah, kebetulan orang tuanya Ahok itu tetap memilih warga Cina, sehingga Ahok yang kelahiran tahun 66 itu begitu lahir, ya dia WNA, maka dia baru pindah warga negara pada saat kuliah. Dia harus melalui pengadilan, sehingga di dalam undang-undang konstitusi kita tidak memungkinkan dia menjadi presiden. Sementara Anies, kakeknya adalah pejuang. Kita tahu saudara-saudara kita di Palestina saat ini sedang berjuang. Tanahnya itu tinggal 5%, Bapak Ibu sekalian. Jadi 3% di jalur Gaza dan 2% di tepi barat. Bayangkan dari tahun 48 sampai sekarang tanahnya tinggal 5%. Nah, maksud saya kakeknya Anies Baswedan itu menjadi penjuru kita waktu itu untuk melobi negara-negara Timur Tengah, termasuk Palestina, untuk mendukung Indonesia, mendukung kemerdekaan Indonesia, mendukung bahwa Indonesia adalah negara berdaulat. Sulit kita mengharapkan ke negara-negara barat, maka kemudian ke negara Timur Tengah. Jadi pada saat itu warga keturunan Arab sudah menyatakan diri, kita yang lahir di sini atau kita yang masuk Indonesia, maka kita harus menyatakan diri sebagai warga Indonesia. Maka kemudian perlakuan pendiri bangsa kepada warga keturunan Arab dengan warga keturunan Cina agak berbeda, karena memang ada kesamaan. Pertama, dia merasa bahwa saya warga Indonesia juga dan tidak bisa memilih keturunan, sama seperti kita nih, tidak bisa memilih kita dari suku Betawi, suku Jawa, Sunda dan lain-lain, tidak bisa milih. Nah, kesempatan itu digunakan sejak 1908, 1928. Itu selalu kemudian kalau warga Cina itu digunakan oleh kolonial Belanda untuk menghadapi pribumi, tapi Arab tidak, malah menyatu dengan kita. Bapak Ibu kalau misalnya merasa orang Betawi, bagaimana cerita tentang si Pitung dan lain-lain, dibantu oleh siapa? Pasti warga keturunan Arab. Sehingga kita tidak bisa lagi mengatakan, dasar lo Arab, nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Jadi sudah dari kakek atau buyutnya dan keturunannya ke atas, itu menyatu dengan kita. Jadi ini kesempatan bagi kita setelah sekian lama
kita harus juga menyadari geopolitik kita sekitar 60% itu adanya di Pulau Jawa, sehingga kemenangan di Pulau Jawa menjadi penentu, termasuk di Jawa Barat ini. Di Jawa Barat ini adalah jumlah pemilih terbesar di Indonesia, jadi termasuk di Depok. Karena itu Bapak Ibu harus juga menerima, jangan dengan kemarahan. Ketika ada survei-survei mengatakan Anies suaranya makin turun, terima aja, bukan marah. Dan saya nggak setuju kalau kemudian disomasi secara hukum. Survei dibalas dengan survei, artinya teman-teman silahkan juga melakukan survei. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa ada survei Anies menurun? Begini, dalam politik itu mesin politik begitu dihidupkan itu nggak boleh berhenti sejenak. Berhenti sejenak, maka kemudian suara akan menurun. Pada saat deklarasi bersama Muhaimin itu langsung naik ke 28 dan segala macam. Jadi Bapak Ibu, kalau sampai saat ini Anies Baswedan di posisi ketiga, ya udah terima saja. Memang itu kenyataannya. Dan ini justru harusnya menjadi pemicu untuk kemudian meningkatkan diri. Kekurangannya di mana? Salah satu kekurangannya adalah ketika Pak SBY, tokoh nasional, 10 tahun jadi presiden, itu mengatakan Anies Baswedan tidak amanah dan lain-lain, dan terus menerus disuarakan, itu pasti berdampak Bapak Ibu, pasti berdampak. Jadi kita lihat trennya saja, trennya naik, turunnya mulai kapan, peristiwa apa yang membuat turun, itu harus introspeksi, kemudian harus juga mengejar ketinggalan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat peta politik, Anies untuk di Pulau Jawa memang unggul di DKI Jakarta karena mantan gubernur DKI Jakarta. Kemudian di mana posisi Prabowo? Posisi Prabowo unggul di Jawa Barat. Mengapa unggul di Jawa Barat? Karena dalam 2 pilpres menang di Jawa Barat. Jadi wajar di Jawa Barat Prabowo, kemudian di DKI Jakarta Anies Baswedan. Bagaimana dengan di Jawa Timur dan Jawa Tengah? Jawa Timur dan Jawa Tengah faktanya memang PDIP pemenang pemilu di 2 provinsi itu. Lawan terkuatnya adalah PKB. Maka ketika kemudian Muhaimin Iskandar bergabung dengan Anies Baswedan, itu menutupi kekurangan di Jawa Timur, di mana Prabowo dalam 2 pilpres itu selalu kalah di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Sementara PKB di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu selalu di posisi kedua. Jadi betul bahwa Anies Baswedan itu membutuhkan Partai Kebangkitan Bangsa, dan itu seperti jalan Allah juga kan, tanpa diperkirakan kok bisa ya pertemuan sekian jam jadi gitu lah. Jadi ada momentum ya, seperti orang sudah kemudian ingin bertunangan tapi batal, itu barangkali tidak jodoh. Jangan kemudian baper gitu ya. Dalam politik itu nggak boleh baper. Jadi biasa saja. Ya, kita lihat momentum. Nah sekarang bagaimana peta koalisinya? Peta koalisinya sampai saat ini tadi pagi saya analisis bagaimana petanya antara kubunya Prabowo dan kubu Ganjar Pranowo. Kebetulan Bapak Ibu saya di UNAS itu
menjadi staf khusus rektor bidang komunikasi, dan saya membawa tokoh-tokoh itu ke kampus. Jadi saya bisa berdialog dengan Anies Baswedan, saya bisa berdialog dengan Ganjar Pranowo, dan saya bisa berdialog dengan Prabowo Subianto. Karena background saya wartawan bidang politik, jadi saya bisa lentur. Begitu juga dengan bosnya Bunda Rahma, Surya Paloh. Saya kebetulan penulis buku biografinya Pak Surya Paloh. Dulu saya di Media Indonesia dan Metro TV, dan sangat dekat. Saya bisa paham karakternya seperti apa. Insya Allah Surya Paloh teguh dengan pilihannya, memilih Anies, dan dia tidak akan mundur. Saya tahu itu karena sejak remaja sudah menjadi aktivis, dan pendiriannya teguh kalau sudah memilih itu. Apa yang dia pilih, dia adalah yang mendorong Anies pertama menjadi menjadikan Jokowi gubernur DKI. Sekarang dia juga menjadikan Anies untuk calon presiden. Mudah-mudahan track record yang baik itu kemudian akan menghasilkan emas juga bagi Anies Baswedan. Kita tahu sampai saat ini ada kebingungan di kubunya Prabowo dan Ganjar Pranowo, karena sampai sekarang belum ada ketetapan siapa yang menjadi wakilnya. Tapi insya Allah begitu kuatnya Anies Baswedan, begitu kuatnya Muhaimin Iskandar, insya Allah mungkin akan menjadi pasangan pertama yang mendaftar pada tanggal 19 pukul 9. Seharusnya Bapak Ibu tanggal 10 kemarin itu pendaftaran, tapi diundur jadi sepekan. Rupanya ada dinamika politik yang luar biasa, dan kita tidak tahu juga rencana Allah seperti apa nantinya. Misalnya kondisi Perdana Menteri dalam tanda petik Luhut bin Sarpanjaitan yang sedang sakit, dan itu adalah penasehat politiknya Presiden Jokowi, itu juga akan bisa mempengaruhi, karena saat ini beliau dirawat di Singapura, sehingga Presiden Jokowi juga agak kesulitan untuk membuat keputusan-keputusan. Kita percaya bahwa Allah pasti punya rencana, termasuk jika kandidat yang kita usung kalah, kita jangan kecil hati. Perjuangan itu pasti ada hasilnya. Hasil itu apakah hasilnya minimal, medium, atau maksimal. Nah, kita kemudian kita lihat saja bagaimana misalnya di Depok. Di Depok itu kan petanya adalah PKS dengan PDIP suaranya beda 1 kursi ya, beda 1 kursi. Tapi sampai sekarang PKS sudah barangkali sudah 4 kali, artinya sudah 2 dekade, 20-an tahun, itu tetap bisa kemudian memenangkan pilkada di kota Depok. Tentu saya berkepentingan siapapun yang menjadi wali kota di Depok atau di mana. Karena background saya wartawan, selalu saya berikan yang tidak enak-enak gitu. Jadi kalau rasa sayang kita lewat kritik, bukan dengan kebencian. Kalau kemudian memberikan gula-gula terus kepada teman, jangan-jangan nanti diabetes. Ya betul. Lebih baik kita kasih jamu yang pahit untuk menyembuhkan. Nah, Nasdem belum berhasil ya. Nasdem belum berhasil. PSI baru satu. Saya nggak yakin ketika kemudian waktu Kaisang akan digadang-gadang menjadi wakil Depok. Saya mungkin orang yang pertama mengatakan nggak masuk akal, karena bagaimana mungkin 1 kursi bisa mempengaruhi, tidak. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya pesankan adalah relawan politik ini sesungguhnya adalah
partai politik bayangan, dan tujuan kita bukan semata-mata merebut kekuasaan, tapi semata-mata kita ingin berjuang mencari pemimpin yang lebih baik dari yang sebelumnya. Betul, sesuatu di dunia ini tidak ada yang tidak menginginkan perubahan. Jadi kalau kita lihat, selalu ada tokoh yang antitesa. Misalnya begini, siapa mengira Jenderal Soeharto akan menggantikan Presiden Soekarno? Tidak ada yang menyangka waktu itu. Tidak ada yang menyangka. Boleh saja kita memburuk-burukan Presiden Soeharto, tapi tanpa kehadiran Jenderal Soeharto waktu itu, tanpa ada Jenderal Soeharto, negara kita sudah jadi negara komunis. Penyelamat Pancasila. Jadi negara kita kalau tidak ada Jenderal Soeharto pada tahun 1965 itu sudah menjadi negara komunis. Saya sudah siarkan berkali-kali dari tahun 63 misalnya, Partai Komunis Cina mengundang partai komunis di Asia Tenggara termasuk Indonesia waktu itu meminta supaya buruh dan tani dipersenjatai. Itu yang disebut angkatan kelima. Cina akan mendukung itu dengan membuat bala tentara atau milisi angkatan kelima itu berjumlah 15 juta, 10 juta dari tani dan 5 juta dari buruh. Bayangkan itu lebih banyak dari posisi tentara saat itu. Tapi memang ada rencana-rencana Tuhan. Soekarno waktu itu sakit dan segala macam dan lain-lain, sampai kemudian akhirnya lemah. Tidak mungkin, Bapak Ibu sekalian, negara kita negara Pancasila. Kalau kita lihat sila yang pertama itu kan hablum minallah, sila kedua kan hablum minannas, sila ketiga itu kan ukhuwah gitu ya. Jadi apa sih bedanya? Jadi kira-kira Indonesia adalah Islam yang diterapkan di bumi Nusantara. Jadi kita kemudian jangan juga berpaling dari ideologi bangsa yang memang sudah kita tetapkan itu. Seperti saya bilang tadi, mengapa kemudian Pancasila itu yang dipilih? Karena itu adalah bagian dari intisari ajaran Islam itu sendiri. Tidak mungkin kita kemudian hablum minallah tanpa hablum minannas. Begitu juga kemudian setelah hablum minannas, ini tidak ada ukhuwah. Persatuan inilah, ini bisa kumpul teman-teman PKS, teman-teman Nasdem, itu kan bagian dari ukhuwah, persatuan. Dan juga saya termasuk yang tidak sepakat Bapak Ibu dengan cara-cara demokrasi pemilihan langsung. Saya termasuk yang tidak setuju. Barangkali kayak saya konservatif karena background saya ilmu politik dari S1 sampai S3. Saya pelajari betul bagaimana bangsa ini harus belajar dengan ambil contoh. Bapak Ibu, misalnya di sini ada 5 orang berembuk ingin makan. Keputusannya 4 memilih makan sate kambing. Yang 1 memilih sate ayam. Terus diputuskan karena yang menang ini sate kambing, maka kamu harus makan sate kambing juga. Nah, sementara yang 1 memilih sate ayam ini, kalau dia makan sate kambing, dia bisa rusak karena dia sakit. Apakah kita ingin mengorbankan yang seperti itu? Enggak. Jadi sama dengan pilihan-pilihan negara kita tidak menjadi negara Islam, tidak kemudian menjadikan bahasa Jawa sebagai bahasa nasional kita, itu kita harus bisa belajar dari situ. Jadi bagaimana belajar menghargai perbedaan itu tanpa kita membuat kebencian. Jadi saya kira itu yang bisa saya kemukakan. Kalau enggak panjang sekali, harus dibatasi.
Anies jadi presiden bukan ancaman. Insya Allah memang bukan ancaman. Insya Allah itu menjadi berkah bagi kita semua. Saya kira itu saja pengantar yang barangkali nanti kita bisa berdiskusi. Silakan. Mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran bagi kita semua. Bagaimana kita menghargai teman-teman kita di sini yang sudah dengan kerelaan menjadi relawan. Jadi Bapak Ibu yang menjadi relawan dengan keikhlasan, dengan keteguhan melakukan partisipasi politik. Inilah yang disebut partisipasi politik. Dan malam ini juga saya sudah paling tidak memberikan pendidikan politik kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kebetulan punya channel, konsentrasinya memang di situ Bapak Ibu, di channel tentang politik dan juga pertahanan keamanan negara, karena saya selama 30 tahun sudah banyak meliput di daerah-daerah konflik bersenjata. Jadi saya tidak ingin kemudian negara ini pecah belah hanya gara-gara perbedaan-perbedaan. Saya ikuti konflik dari mulai di Timur Timur, kemudian di Aceh, di Papua, di Maluku, di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah. Jadi saya tahu betapa kemudian hanya gara-gara persoalan sepele menjadi pecah belah. Ya, kita tidak ingin relawan ini menjadi pecah belah, menjadi pemicu konflik ketika kemudian ada tetangganya berbeda pilihan. Saya kira kita harus hormati pilihan-pilihan politik kita. Dan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah menjadi relawan. Semoga yang diharapkan, yang dicita-citakan menjadi berkah bagi kita semua. Saya kira saya akhiri dengan membaca hamdalah. Untuk Bapak narasumber, di sini saya ingin bertanya tentang Bapak Muhaimin Iskandar yang dari PKB itu tentang isu korupsi. Ya itu aja Pak pertanyaan saya. Jadi, terima kasih. Peristiwa itu adalah peristiwa tahun 2012 dan ini sekarang sudah tahun 2023. Jadi sudah 11 tahun yang lalu. Itulah yang disebut politisasi hukum. Dan sampai sekarang tidak ada lagi dari Kejaksaan Agung, dari KPK. Sama kasus ini juga dialami ketika Anies Baswedan coba mendekat ke Khofifah Indar Parawansa, tapi beberapa hari kemudian KPK menggeledah kantor Khofifah. Jadi inilah yang kita khawatirkan soal politisasi hukum. Jadi hukum dipolitisasi untuk menjatuhkan lawan politik. Dan sampai sekarang insya Allah tidak ada lagi kasus itu terangkat. Kalau mau sebenarnya kenapa tidak dari 2013 sampai 2023 lalu, 2022. Terima kasih atas kesempatannya. Seperti kita ketahui Pak, ada sasaran tembak dengan istilah politik identitas. Nah itu kan kalau kita tidak bisa mengkantornya, apalagi mengaminkannya gitu, itu jadi ngeri-ngeri sedap juga. Karena kan ketika Pak Anies memenangkan itu, gaungnya kan tetap bahkan dijuluki dengan Bapak Politik Identitas kan banyak. Nah bagaimana untuk mengeliminir itu ketika kita bisa mengkantor jawaban itu, bahwasanya kita sebagai umat Islam yang identitas kita emang umat Islam, identitas kita Muslim. Jadi kita tidak takut, tidak fobia dengan kata-kata identitas. Bahkan yang menuduh politik identitas terhadap kita pun, mereka kalau lagi maulid ya lebih kiai dibanding kiai, pakai sorban, pakai gamis dan sebagainya. Nah hal-hal seperti itu bagaimana kita bisa tidak ikut ke dalam
gendang irama yang mereka mainkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya. Soal politik identitas. Nah, bedakan ada politik identitas dan identitas politik. Identitas politik kita jelas, misalnya kita orang Betawi, kita orang Sunda, kita beragama Islam, itu identitas politik. Kalau politik identitas yang kemudian dituduhkan kepada Anies, bisa dibuktikan selama pemerintahan beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta, justru mendapatkan Harmony Award dari Kementerian Agama. Artinya adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pemerintah yang paling toleran. Itu saja sudah menjawab bahwa politik identitas itu gugur dengan sendirinya. Kekhawatiran itu tidak terbukti. Malah kemudian Anies Baswedan mengizinkan pembangunan beberapa rumah ibadah. Jadi dia tidak hanya memikirkan kemudian pembangunan masjid, musola dan lain-lain. Jadi kekhawatiran itu gugur dengan sendirinya ketika Kementerian Agama memberikan Harmony Award kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemerintah provinsi terbaik dalam contoh toleransi beragama. Jadi udah gugur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Haji Balak, bukan warga Bojong Sari atau Sawangan, dari Limo saya, Depok juga. Saya mau nanya ini Pak Slamet gini, kekhawatiran partai oposisi yang Indonesia Maju ini begitu banyak mereka pakai peralatan negara. Salah satunya media-media mainstream atau media-media besar, media TV yang kita tahu, kita sering tonton dan sinyalnya pasti ada di ibu-ibu, dan itu banyak sekali tidak menyiarkan berita-berita yang seharusnya gitu. Bahkan disortir lah ibaratnya beritanya itu, jangan sampai ke warga tahu, masyarakat tahu. Nah, itu yang menjadi saya menjadi ganjalan. Kenapa informasi yang lurus tidak diberikan? Itu informasi yang sebenarnya tidak disampaikan. Nah, apakah itu langkah-langkah kekhawatiran atau merasa ancaman? Ya, dalam di sini kan merasa terancam atau tidak gitu. Kalau merasa terancam, kenapa harus memakai peralatan-peralatan itu gitu. Nah, di situ udah bukti sebetulnya kalau mereka merasa kan gitu. Nah, jadi saya mau kembalikan lagi. Ini sebetulnya kan Pak Giring ini kan wartawan senior. Kita pengen tahu deh Pak di belakang itu seperti apa gitu. Di belakang itu seperti apa? Kalau di berita memang seperti itu, tidak terlihat, tapi kenyataannya di belakang itu seperti apa? Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal media massa, politik itu bukan sesuatu yang di permukaan, tapi di kedalaman. Kita tahu di media massa mainstream, kita bisa lihat. Misalnya MNC Group punya Haritanu. Haritanu punya partai politik. Perindo adanya di mana? Mendukung siapa? Jadi tidak mungkin kemudian ada berita-berita menyudutkan, misalnya pemerintah, kita bisa lihat di TV itu tidak. Sama dengan ILC TV One, di mana beberapa kali saya tampil. Dulu itu di TV One, tapi beberapa kali diintervensi. Akhirnya polanya adalah main di YouTube dulu, setelah itu baru disiarkan di TV One. Itu pola cantik. Jadi itulah politik. Ketika kita ditekan, jangan kemudian kita tidak punya solusi, tapi kita harus kemudian mencari jalan keluar.
jalan keluarnya seperti itu. Jadi selain media mainstream, sekarang ada media sosial. Paling tidak media sosial itu juga bisa menjadi bahan kita, walaupun bukan menjadi bahan rujukan utama, tapi setidak-tidaknya kita bisa kemudian dari citizen journalism, artinya bagaimana warga belajar tentang jurnalistik kemudian mengabarkan informasi itu. Tapi kemudian tentu berbeda. Kalau wartawan dilindungi oleh undang-undang, maka citizen journalism dia bisa kena undang-undang informasi teknologi elektronik. Jadi berhati-hati juga teman-teman kemudian di media sosial langsung menangkap ini seolah-olah itu sebuah kebenaran. Jadi tetap Anda sharing terlebih dahulu. Jadi begitu teman-teman. Politik itu ada panggung depan, ada panggung belakang, ada panggung tengah. Jadi seolah-olah di depan tidak ada masalah, padahal sesungguhnya di belakang ada pertarungan. Sementara panggung tengah adalah panggung kompromi. Seperti bagaimana Muhaimin Iskandar PKB bergabung dengan koalisi perubahan ini. Mudah-mudahan itu juga menjadi penambal kekurangan Anies Baswedan terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya kira ini yang bisa saya jawab karena waktu sudah pukul berapa itu? 10:20. Saya kira itu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya tutup juga dengan burung irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih.